people, kenalin nama aku Zafira, seorang research student di Osaka University di Jepang. Aku punya cita-cita untuk menormalisasi pendidikan seksual di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita ini, tahun lalu aku daftar di berbagai universitas di luar negeri dan aku keterima di The University of Cambridge. Alhamdulillah, aku bisa banggain orang tua aku atas pencapaian ini. Tapi karena Allah belum berkehendak, akhirnya aku nggak jadi deh berangkat. Jujur awalnya sempat sedih banget. Tapi aku percaya kalau Allah pasti punya rencana yang lebih baik buat aku. Akhirnya aku mulai daftar lagi ke berbagai universitas impian yang bahkan tadinya aku juga nggak berani untuk daftar. Dan inilah kisah perjuangan aku mengejar impian. Jangan lupa follow untuk menyaksikan lanjutan dari perjuangan ini. Dan aku minta doanya juga dari teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Halo precious people, terima kasih udah kembali ke lanjutan kisah perjalanan aku menuju master di luar negeri part 2. Setelah aku meyakinkan diri untuk mengulang pendaftaran S2 ke luar negeri, hal pertama yang aku lakukan adalah riset jurusan yang pas untuk mendukung cita-cita aku. Karena goals aku adalah mengembangkan tahu lebih platform digital untuk pendidikan seksual, aku cari jurusan yang serumpun dengan bidang edtech. Dari situlah aku nemu beberapa universitas seperti Oxford dan banyak lagi. Setelah aku nemu univnya, aku cek persyaratan pendaftarannya dan aku kumpulin semua infonya di Notion. Ini sangat mempermudah aku nyusun jadwal persiapan segala berkasnya. Kayak yang bisa kalian lihat, semua jurusan di univ yang aku targetin itu sama atau serumpun. Setelah aku list, aku tulis juga deadline untuk tiap pendaftaran biar bisa aku kerjain berdasarkan skala prioritas. Gak lupa aku research juga dong beasiswanya, termasuk tentunya LPDP. Setelah aku list, aku rangkum deh beberapa poin yang menurut aku bakal mempermudah aku waktu nulis personal statement. Sampai situ dulu untuk episode hari ini, jangan lupa follow untuk part 3. Sampai ketemu lagi semuanya! Hai precious people, terima kasih udah kembali ke lanjutan kisah perjalanan aku menuju master part 3. Begitu aku selesai melakukan research dan nyusun timeline, hal selanjutnya yang aku lakukan adalah email dosen dan atasan aku untuk minta surat rekomendasi. Dari pengalaman aku tahun lalu, penting banget untuk milih-milih penulis surat dari jauh-jauh hari karena bisa jadi mereka butuh waktu untuk nentuin mau nulis apa tentang kita. Ini adalah beberapa cara aku minta surat rekomendasi. Pertama, aku sortir yang mana yang harus aku minta duluan sesuai deadline yang paling cepat. Kedua, aku email dosen-dosen aku at least 1 bulan sebelumnya. Ketiga, aku jelasin aku mau daftar kemana, kenapa, dan apa yang mereka harus tulis. Keempat, aku attach CV aku biar penulis semakin aware dengan kegiatan aku selama kuliah. Kelima, aku selalu reminder secara berkala. Keenam, say thank you dan selalu update them with any info. Dan kalau udah kita email, baru deh bisa tenang ngerjain persyaratan yang lain. Stay tuned untuk episode selanjutnya. See you semua! Hai precious people, akhirnya udah bisa mulai ngerjain personal statement nih. Karena ini second try aku, awalnya aku ngerasa bahwa aku nggak perlu ngubah banyak dari personal statement yang sebelumnya udah pernah aku tulis. Tapi setelah baca esai aku yang lama, aku jadi nggak heran kalau aku belum rezeki keterima di mana-mana, karena esai aku pun belum menunjukkan achievements aku yang bisa meyakinkan univ-univ akan kenapa mereka harus nerima aku. Tips aku sebelum nulis personal statement adalah, coba komunikasi dulu dengan diri sendiri. Apa sih yang bikin kita mau kuliah di situ? Apa yang nunjukin background kita cocok dengan jurusan tersebut? Ilmu dan pengalaman apa sih yang kita rasa bisa kita dapatkan? Dan kontribusi apa yang ingin kita berikan setelah lulus dari jurusan tersebut? Kalau udah selesai brainstormingnya, coba kalian list poin-poin yang menurut kalian harus dicantumin. Ingat, show, don't tell. Daripada bilang you're passionate about education, kalian bisa tulis semua kegiatan di bidang pendidikan yang nunjukin bahwa kalian itu someone who walks the talk. Kalau kalian mau aku spill isi personal statement aku, let me know ya. Cheers and see you soon! Hai precious people, karena kemarin kita udah bahas personal statement, di part kelima ini aku mau bahas CV. CV adalah satu persyaratan berkas yang pasti diminta oleh universitas manapun. Karena itulah penting banget untuk make sure kita selalu memperbanyak pengalaman sehingga CV kita bisa jadi salah satu berkas pendukung kuat untuk aplikasi kita. Yang ditulis apa aja sih? Semua orang pasti beda-beda, tapi secara garis besar aku masukin brief intro tentang aku, riwayat akademik, penghargaan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, sukarelawan, dan skills and
and interest. Selain itu, formatting juga penting. CV akademik itu beda dengan CV event yang penuh warna, jadi kalian juga bisa pelajari struktur CV yang benar biar sesuai dengan yang diminta. Oh iya, kalian juga nggak perlu masukin semua yang pernah kalian lakukan, cukup yang menonjol aja. Cara aku untuk sortir apa yang bisa aku input ke CV adalah dengan cek LinkedIn aku. Kalau pernah aku post, berarti pernah ada pelajaran signifikan yang aku petik dari situ. Let me know kalau misalnya kalian mau aku untuk bedah CV ya. See you next time! Hai precious people, terima kasih udah kembali ke lanjutan kisah perjalanan aku menuju master di luar negeri part 6. Hari ini aku mau share tentang pentingnya memiliki mentor sebagai support system kita dalam mengejar cita-cita. Sosok mentor itu bisa siapa aja. Waktu aku daftar ke S1, mentor aku adalah umi aku yang udah hafal banget A to Z tentang pendaftaran kuliah ke Jepang dengan beasiswa. Jujur tanpa umi aku yakin aku gak akan bisa berada di sini sekarang. Karena itu ketika aku mutusin untuk daftar S2, aku coba untuk langsung cari mentor yang bisa support dari segala aspek, mulai dari proofreading personal statement, ngasih saran konstruktif, dan terkadang hanya untuk jadi teman penyemangat aja. Personally, aku mau bilang terima kasih banyak kepada Pak Ikono dan seluruh tim Scouters yang udah bersedia aku rapotin selama 1 tahun belakangan ini, dan yang segala bantuannya udah membuat aku jadi pribadi yang lebih baik regardless aku bakal keterima S2 atau enggak. Buat teman-teman, jangan ragu cari mentor yang bisa honest dan buka-bukaan sama kamu. Sometimes your critics are your best friends because they know you can do better. Trust them. Hai precious people, terima kasih udah selalu stay tune dengan perjalanan aku menuju master. Di video part ke-7 hari ini, akhirnya aku mau share selama 1 tahun terakhir aku udah daftar kemana aja. Untuk reminder, semua jurusan yang aku pilih adalah untuk mendukung cita-cita aku mengembangkan tahu lebih menjadi attack yang bisa bermanfaat untuk pendidikan seksual di Indonesia. Berdasarkan urutan, kampus pertama yang aku daftar di bulan November adalah Stanford Graduate School of Education, jurusan Learning Design and Technology. Di bulan Januari, aku daftar di Harvard Graduate School of Education, jurusan Learning Design, Innovation, and Technology. Dan di Oxford, jurusan Digital and Social Change. Next, di bulan Februari, aku daftar di UPenn Graduate School of Education, jurusan Learning Sciences and Technologies, dan di Cambridge, di Education, Globalization, and International Development. In total, so far aku udah daftar di 5 kampus and we'll see how things go. Hopefully aku bisa share ke kalian gimana hasilnya di episode mendatang. Terima kasih banyak precious people. Alhamdulillah. Makasih udah doain kakak. Oh, selalu cita-cita. Alhamdulillah. Kita lihat pengumuman dari UPenn. Bismillahirrahmanirrahim. I'm hoping to get in because it's nice to have options. Status update. This is nerve-wracking. Oh, okay. Thank you for your application. The admissions committee has carefully reviewed your application, and based upon that review, Penn GSE is unable to extend an offer of admission to you at this time. That's okay. Hai semuanya, hari ini udah keluar hasil pengumuman Oxford, dan kalau misalnya gue boleh prediksi, I don't think I got it. Kalau misalnya dari pengalaman tahun lalu, Oxford usually sends their rejection letter at 2 a.m. UK time, and I just got an email today, 2 a.m. UK time, on a weekend. So, I think it's going to be a rejection letter. We're gonna see. Okay. Dear Mrs. Zafira Shahida, your application for Masters of Science in Education, Digital and Social Change. On behalf of the academic department, I am writing in connection with your application
and the department has now carefully considered your application and supporting materials, but we are sorry to have to inform you that your application has not been successful. I got rejected by Oxford again. Hai precious people, selamat datang di serial perjalanan aku menuju S2 part 11. Seperti yang kalian tahu, alhamdulillah bulan Maret kemarin aku diterima di Harvard Graduate School of Education. Setelah aku share pengumumannya, banyak dari kalian yang tanya, terus biaya kuliahnya gimana? Mandiri kah atau dengan beasiswa? Jawabannya adalah, selama 3 bulan terakhir ini, aku disibukkan dengan mendaftar untuk beasiswa LPDP. LPDP adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia yang akan mengcover biaya pendidikan penerimanya secara full, mulai dari biaya studi sampai tunjangan hidup. Karena aku keterima di salah satu perguruan tinggi utama dunia, alhamdulillah setelah lulus persyaratan berkas, aku bisa langsung wawancara tanpa tes skolastik terlebih dahulu. Menjelang hari wawancaranya, aku coba untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin dengan melakukan mock-up interview dengan senior yang udah menerima beasiswanya maupun dengan support system aku. Selesai sudah semua proses persiapan untuk S2, sisanya aku hanya bisa berdoa dan benar-benar berserah diri apapun hasilnya. Doakan yang terbaik ya! I just reset my password, so we're gonna try to log in and see if we can this time. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I didn't get it. Okay? Yeah. For real? Yeah. Serious? Yeah. Well, I'm gonna screenshot this and send this to everybody. It's alright. Kesan-kesan. But that's it. I don't have to think about it anymore. So, bye! Udah gitu doang. Thank you for all of your wishes and prayers. Assalamualaikum precious people. Bulan Maret kemarin, alhamdulillah aku diterima di Harvard Graduate School of Education. Dan bulan Juli kemarin, alhamdulillah aku belum rezeki mendapatkan beasiswa LPDP. Waktu aku dapat penolakannya, aku ingat hal pertama yang aku rasakan adalah I'm so tired. Setelah tahun lalu gak jadi berangkat ke Cambridge, kemungkinan bahwa aku gak jadi berangkat S2 lagi itu emang sempat bikin aku ngerasa ya udahlah aku mau nyerah aja. Nah, di titik dimana aku ngerasa paling rendah itulah aku mulai banyak dapet chat dari banyak orang luar biasa yang udah aku kagumin dari lama, yang mereka nanya, terus selanjutnya apa? Zaf, masih ada jalan, kamu butuh apa? Zaf, ayo masih bisa kita kejar, kita bisa bantu apa? Dan ketika aku dapetin banyak chat-chat kayak gitu tuh rasanya kayak Allah tuh ngingetin lagi kalau jalannya tuh masih ada, tinggal kitanya aja pengen mengusahakan sejauh apa. Akhirnya sambil istihoroh aku coba ngumpulin semangat lagi dan aku coba untuk bikin funding proposal dan aku kirimin ke lembaga-lembaga dan personil yang memang ada histori pernah membiayai studi mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Long story short, alhamdulillah aku akan tetap berangkat ke Harvard Graduate School of Education dan tuition aku sebagiannya akan di-cover oleh seorang filantropis anonim yang mendukung cita-cita aku. Bagian challengingnya adalah aku harus tetap studi sambil part-time ataupun magang sehingga aku bisa membayar living cost aku selama di sana. Dan bagian yang bikin sangat berat hati adalah sampai aku bisa menemukan beasiswa lain atau sumber dana lain, aku harus memberatkan keluarga aku untuk support aku di awal-awal. Kalau misalnya ditanya apakah ini ideal atau enggak, aku bakal bilang bahwa ini adalah skenario terbaik dari Allah. Kan ada banyak tantangan dan pelajaran yang aku dapetin selama 1 tahun ke depan, tapi aku yakin banget kalau misalnya Allah nggak akan menguji hambanya di luar kesanggupannya, dan aku percaya Allah bakal selalu menjaga dan melindungi aku. Jadi untuk sekarang, aku lagi di Hong Kong International Airport, lagi transit dalam perjalanan menuju Boston. Dan bismillahirrahmanirrahim, aku mau pamit dulu sama teman-teman semuanya. Mumpung aku safar juga, aku akan mendoakan teman-teman nih biar segala perjalanan studinya diberi kemudahan. Dan aku mau bilang terima kasih juga kepada teman-teman yang udah selalu berdoa dan membantu support dari dimanapun teman-teman berada. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am currently walking in Atlanta dan sekarang aku on the way mau divaksin sebagai salah satu syarat berangkat ke Harvard. Take me in a day,
Aku baru aja selesai 3 dosis dan sekarang lagi di ruangan istirahat supaya mastiin aku nggak akan kenapa-napa atau nggak ada side effect yang terlalu berlebih. Aku istirahatnya selama 10 menit. Sudah selesai dan aku harus balik lagi ke sini untuk dosis selanjutnya bulan Juni tanggal 27 nanti. Tada! Hi everyone, I just got something in the mail. Let's see what it is. Dun, 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 dun. I got this after I got accepted. Let's try to wear it. Assalamualaikum semua, udah jadwalnya imunisasi lagi nih sebagai persyaratan untuk berangkat ke US. Hari ini aku harus imunisasi dosis kedua untuk MMR dan hepatitis B. Setelah itu sisanya aku bakal dapetin flu shot dan dosis ketiga hepatitis B di US dengan student insurance yang dimiliki oleh semua mahasiswa Harvard. Alhamdulillah nggak ada efek samping yang terlalu parah, paling cuman pusing sedikit aja. Serem banget udah beres urusan imunisasi, selanjutnya aku harus lanjut bikin visa student. Sampai ketemu lagi semuanya. Halo precious people, setelah mendapatkan funding eksternal untuk membiayai studi aku di Harvard, aku langsung buru-buru apply visa dan alhamdulillah dapat tanggal interview yang pas banget 1 minggu sebelum tanggal keberangkatan aku. Sebelum interview, aku harus print banyak banget dokumen yang wajib aku bawa. Selain itu, aku juga print beberapa dokumen pendukung yang harapannya bisa semakin meyakinkan interviewer akan status aku sebagai calon mahasiswi di US. Karena aku nggak punya printer, aku bakal ke Family Mart untuk print semuanya. Satu hal yang aku suka tentang Jepang adalah kita bisa nge-print dokumen dengan berbagai ukuran dan jenis kertas di setiap convenience store yang ada. Jadi selain dokumen A4, aku juga print foto 5x5 yang diwajibkan untuk visa student aku nanti. Honestly, aku bakal kangen banget dengan satu fasilitas ini. Udah ready semua deh, bismillah, tinggal interview besok, doain semuanya lancar ya.